Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah ya, kalian udah bersedia hadir pada kesempatan pertemuan kali ini. Bu Caca berharap kita di sini tuh ya nanti sebagai anggota nih kelompok gitu, karena ini kita lebih dari 2 orang, jadi disebut kategorinya kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini nanti tujuannya tuh sebagai wadah untuk berpendapat, terus kalian sharing ya, mencurahkan isi hatinya mau seperti apa, terus terkait dengan permasalahan yang dihadapi begitu. Nah, terus Bu Caca harap juga nih nanti masing-masing di antara kalian yang mengalami kegelisahan terkait masalah yang ada pada diri kalian masing-masing tuh dicurahkan. Terus nanti dalam pembentukan kelompok ini, Ibu berharap kalian menyadari bahwasanya kalian bukan satu-satunya orang yang merasakan permasalahan yang dihadapi. Ada mungkin yang lebih berat dari itu, tapi kurang lebih nanti kita explore sama-sama dari anggota kelompok yang ada ini. Kita mulai saling bercurah pendapat, terus saling memberikan pengenalan satu dengan yang lain hal. Kalau kenal udah kenal ya satu dengan yang lainnya ya? Udah. Iya, karena ini udah kenal sebelumnya dan sebelumnya juga sudah wawancara baik dengan wali kelas ya, ngobrol-ngobrol cerita-cerita, begitu juga dengan Ibu Caca sebagai guru BK. Secara singkatnya Bu Caca tidak akan mendetailkan identitas kalian. Kita samarkan dengan nama ya, nama Bunga begitu untuk ini Bunga, terus sebagai Melati, terus yang ini sebagai Mawar. Jadi nanti identitas kalian ini terahasiakan ya. Selain memang kalian sebelumnya sudah mengenal satu dengan yang lainnya, apa mau kenalan dulu sih singkatnya? Nanti sambil bercerita secara umum permasalahan yang kalian hadapi. Kenapa nih kalian diundang ke sini? Tapi Ibu rasa teman-teman di sini takut nggak ke ruangan BK? Enggak ya? Aman, alhamdulillah biasa aja. Karena biasanya juga sharing-sharing ya, sama Bu Caca di kelas. Terus di sini juga tidak seperti teman-teman lain ya yang merasa ketakutan, wah udah ruang BK, tapi ternyata enggak, karena ini kebetulan ruang yang lain dipakai untuk pembelajaran kelas ya. Jadi kita akhirnya di sini untuk mudah dan lebih enak gitu ya ngobrolnya, ceritanya, sharingnya, pendapat. Nah, terkait permasalahan yang akan dihadapi, apa sih kira-kira kegelisahan atau kekhawatiran kalian ya terkait satu dan lain hal? Sebelumnya itu, karena ini kita mau istilahnya memulai konseling ya. Tadi hanya baru diawali dengan bismillah di awal tadi. Bu Caca minta deh satu orang di sini, siapa yang bersedia jadi ketua kelompok? Melati, Bu. Oh, Melati. Nah, Melati sebagai ketua kelompok nanti sama ya dengan sebagai Mawar juga saling sharing satu dengan yang lainnya. Pokoknya di sini Bunga juga nggak perlu takut-takut, nggak perlu malu, kita sama-sama bercerita. Nah, kita pimpin doa dulu ya untuk lebih hikmat, lebih sama-sama kita ditenangkan hatinya. Yuk, silahkan Melati. Untuk mengawali kumpul hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengawalinya dengan doa, nah sekarang silahkan nih teman-teman memperkenalkan diri secara singkat walaupun dengan namanya samaran ya. Boleh dari Mawar dulu deh. Gimana Mawar? Identitasnya, sekarang usianya, terus ada di kelas berapa? Mawar, namanya Mawar. Kelas 83. Umurnya 14 tahun. Orang mana? Sabrang Kantalaran. Iya, Kantalaran. Nah, secara singkat lanjut, Melati boleh
Perkenalkan, nama saya Melati. Saya dari kelas 83, orang Tamilung. Tamilung. Kalau yang ini, Perkenalkan, nama saya Bunga. Bunga. Saya dari kelas 73. Rumah saya di Jengkol. Oh, Jengkol, iya. Ya, anggap aja berarti teman-teman saling kenal satu dengan yang lainnya ya. Iya. Ya, jadi udah saling kenal sebelumnya walaupun cuma selewat-selewat. Sekarang teman-teman di sini bisa menjaga asas-asas kebekaan. Salah satu di antaranya kita sharing di sini, nggak ada yang istilahnya ember begitu atau ngumbar-ngumbar cerita ke yang lain. Pokoknya sama-sama menjaga kerahasiaan. Terus selain kerahasiaan apa? Pokoknya saling terbuka, terus saling berempati, segala macam, meluapkan. Sebenarnya asal-usulnya banyak, intinya kurang lebih kita di sini bukan untuk menghakimi, tetapi sama-sama. Ya, oke. Nah sekarang boleh secara singkatnya gimana nih? Sebelumnya kan pernah Bu Caca mendengar satu dan lain hal dari wali kelas. Nah kalau untuk yang sekarang pengen tahu nih detailnya, boleh dari Bunga dulu. Gimana Bunga? Ceritain kecemasannya, hambatan Bunga, alasannya apa sih kita dikumpulin di sini? Ya, Pak paham nggak atau kurang lebih Bunga udah mulai ngerti nggak kenapa sih dikumpulin? Ada kakak tingkat, Bunga tuh kelasnya ini cuma beda ininya aja ya, tingkatannya ya, sama-sama ujungnya 3. Hanya yang satu kelas 8, yang 2 kelas 8, yang 1 kelas 7. Nah, Bunga, gimana nih Bunga? Kan sebelumnya wali kelas menyampaikan Ibu Caca dan kita pernah sharing juga sebelum pertemuan kelompok konseling kelompok ini terkait ketidakhadiran. Ya, alasannya apa Bunga ketidakhadirannya itu? Benar-benar cuma mau. Ada kurang kebetulan ekonominya. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan ya secara singkat kebutuhan ekonominya. Ya, berarti hal ini menjadi kendala Bunga yang tidak hadir ke sekolahan. Selain itu apa lagi? Juga pengen ngebanggain kedua orang tua. Oh, main bagaimana kedua orang tua. Suaranya boleh lebih keras ya? Oh, dalam keadaan sehat ini? Iya, sehat. Sehat, tapi kok agak hangat? Kenapa? Sakit atau habis kenapa? Cuma sedikit itu doang Bu, sedikit sakit. Ya Allah, hangat. Iya, Dan ini kuat ya untuk sesi konseling kali ini? kuat. Kuat ya, Alhamdulillah kalau kuat. Ini teh kecapean atau apa? Iya Bu, capean. Kenapa? Kan kemarin nggak sekolah nih, alasannya kenapa nggak kecapean tuh? Habis bantu-bantu orang tua. Aku bantu-bantu orang tua, salah satu diantaranya apa sayang? Bantu jagain adik. Oh jadi nggak sekolah itu bantuin adik? Jagain adik, antar ke sekolah adik. Terus juga bantu orang tua dagang. Berjualan juga. Iya. Sebelumnya kan disampaikan ke Bu Caca ya yang di pertemuan sebelumnya bahwasanya Bunga ini Mama sambil nyari kerja juga ya, cari ke walaupun sekarang juga suka bantu-bantu di tetangga terus yang lainnya. Bu Caca paham kondisinya seperti apa. Di rumah ada saudara atau apa selain Mama? Ada nenek tapi sudah sepuh. Oh, nenek udah sepuh. Iya. Usia berapa kira-kira? Kurang tahu deh Bu. Pokoknya udah nggak bisa bantu-bantu Iya, gitu ya. bisa bantu-bantu. Jalan juga susah apa gimana? Iya. Oh iya.
Kenapa? Betul Kak. Oh iya, oh iya, oh iya ya, sempat waktu itu kakak tingkat juga di SD ya? Iya. Oh, jadi sempat tahu ya? Oh ya ya, Bu Caca paham. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apalagi nih selain memang antar adik ke sekolahan, lalu apa tadi istilahnya bantu orang tua. Iya. Dagangnya dagang apa sayang? Dagang es, minuman, sama jajanan gitu. Jajanan. Terus Bu Caca pernah lihat juga pas ke sekolahan itu bawa jinjingan makanan ya? Iya. Oh, itu kayak gorengan atau Iya. roti? Gorengan, roti, sama minuman juga. Oh, jadi dibawa. Jadi sambil nunggu di sekolahan, Iya. adik yang SD itu ini? Iya. Ya, Bu Caca bisa paham. Ayah kan sudah nggak ada nih. Iya. Tapi saudara ayah atau apa suka datang nggak untuk nengokin? Nggak suka. Tapi tahu ada saudaranya dekat rumah atau memang ayah tuh dari mana aslinya? Ayah aslinya di Jakarta. Asli Jakarta. Mama yang asli sini? Iya. Oh, terus sekarang belum tahu lagi deh ayah Iya. gimana? Belum tahu. Oh ya, kalau untuk di penghasilan ayah mama kerja gitu, cukup nggak untuk kebutuhan sehari-hari nabungan? Cukup buat kebutuhan makan doang. Makan doang. Iya. Kalau ongkos dari rumah ke sekolah berapa lama sayang? Jalan. Jalan kaki bisa? Iya bisa. Bisa, tapi harus lebih pagi ya? Iya lebih pagi. Karena di daerah Jengkol itu turunan tanjakan ke bawah itu kan Iya lama. lama. Sedangkan punya adik bayi ya. Iya. Mama juga harus bantu-bantu di rumah orang. Iya. Kalau nggak sekolahnya, jadi kenapa? Salah satunya itu ya, Iya. faktor ekonomi ya. Bu Caca bisa paham. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih di sini ada nggak yang mau bantu? Gimana nih, kan udah cerita nih, ada nggak sih solusi lain selain walaupun bisa tetap jaga adiknya, tapi tetap bisa sekolah? Kecemasannya itu ya. Iya. Terus sekarang mau tetap melanjutin sekolah nggak? Mau. Tapi ada takut-takut itu ya, nilai-nilai ngejar susah ya. Iya. Coba teman-teman ada ide nggak apa nih untuk Bunga supaya kedepannya tetap motivasinya tetap terjaga gitu? Kan kalau misalkan nilai-nilai mah gampang bisa dikejar. Kamu juga harus rajin datang ke sekolahnya, pasti bakal kekejar nilai mah. Kan? Iya. Ya, kalau dari Mawar, makasih ya Melati ya. Alhamdulillah masukan dari Melati luar biasa. Kalau dari Mawar gimana Mawar? Nah ya gitu, kalau misalkan nilai mah gampang, nilai mah. Tapi kamu harus lebih semangat lagi sekolahnya, datang ke sekolahnya. Terus kalau untuk, kan ini uangnya juga istilahnya cukup untuk makan aja gitu. Kalau untuk jajan, suka jajan nggak? Enggak suka jajan. Iya Allah, luar biasa. Berarti benar-benar ngerti merih banget ya. Iya. Subhanallah, pokoknya sesuatu banget. Tapi dari sekarang dengan ada masukan dari temannya seperti itu, masih ngerasa cemas nggak sih tetap sekolah gitu? Tapi guru-guru kalau ketemu suka nagih tugas-tugas nggak? Iya, suka nagih. Suka nagih. Takut nggak kalau ditagih tugas gitu tuh? Takut. Takut. Iya. Takutnya kenapa? Takut nggak naik kelas Iya. apa gimana? Takut nggak naik kelas. Takut nggak naik kelas. Tapi tetap mau sekolah ya? Iya, mau sekolah. Mau sekolah. Benar-benar mau berjuang ya? Iya. Nah, coba kita telaah dari sini teman-teman yang ada. Kita bercurah pendapat. Alhamdulillah seperti ini. Terus dari selain itu ketakutan terbesar tidak naik kelas, terus masalah ekonomi sampai sekarang juga sakit ya. Sedih ya melihat mama seperti itu.
Tadinya malu-malu ya cerita ini. Iya, jadinya malu. Malu kenapa sayang? Malu aja gitu. Malu aja. Iya. Oh, karena khawatir kakak-kakak tingkat atau teman yang konseling kelompok ini bocor gitu ya? Iya. Tapi insya Allah tuh enggak tuh katanya. Mau bocor. Iya, kita pokoknya saling sharing di sini ya. Iya. Tuh. Udah agak tenang kan? Kalau untuk ekonomi nanti selain berjualan nanti bisa kok dibawa ke sekolahan sini juga ya. Iya. Jadi kelas berapa adiknya lupa Bu Caca? Kelas 7-3. Oh, Neng Bunga kelas 7, kelas 7-3. Kalau adiknya yang SD itu Kelas 1. kelas 1 umurnya 7 tahun. Iya. Iya, kelas 1 umurnya 7 tahun. Berarti kalau udah 7 tahun kan udah bisa ditinggal ya? Iya, bisa. Udah mulai ngerti lah, maksudnya nggak kayak anak PAUD gitu yang suka lari-lari gitu kan ya, masih bisa. Jadi nanti coba deh pendapat dari Kan adanya sekolah di SD sini. Jadi bisa Bunga nganterin dulu gitu, baru nanti Bunga sekolah. Jadi sekalian berangkatnya bareng, nanti bareng kamu gitu. nganterin adiknya, terus kamu ke sekolah langsung gitu. Ya gitu ya Bunga ya. Jualan juga boleh kok di sekolahan. Nggak apa-apa kan, sekarang kantin lagi tutup. Karena setelah pasca pandemi itu kan kantin memang tidak diaktifkan. Jadi kayaknya bisa laku tuh jualannya ya. Iya. Soalnya teman-teman suka jajannya malah keluar gerbang. Di luar gerbang juga suka keburu ditutup. Iya. Insya Allah nanti ada jalannya, ada jalan keluarnya. Kalau memang niatnya untuk benar-benar belajar, ya Allah pasti akan mudahkan. Ditambah dengan teman-temannya tadi udah ngasih masukan tuh. Iya. Jadi betul ya, pas sekolah ya. Iya. Kan ke SD nih, Iya. jadi pagi-pagi nganter dulu. Nanti kamu sini. Nah, nanti yang kesini, terus sekolah bisa, ngumpulin tugas bisa, pelan-pelan. Ibu yakin kalau kayak kemarin, kalau nggak salah, ini ya, berarti ya kemarin kan ada nilainya beberapa mata pelajaran yang kosong itu. Iya. Terus gimana tuh caranya melatih biar dapat nilai kemarin tuh? Nanya ke teman tugasnya apa aja. Terus kalau misalnya udah ngerjain tugasnya, cari gurunya, kumpulin. Kalau nggak ke kantor aja. Tuh. Kalau nggak nanti bisa dibantu sama teman-teman buat diantarin. Kalau nggak kalau misalnya takut nih, kalau misalnya sendirinya masih malu-malu. Tapi udah hafal ya guru-gurunya ya? Udah. Cuman karena jarang ketemu, jadi nggak ngumpulin tugas gitu. Insya Allah ini anak solihah, dimudahkan. Terus ini juga lekas pulih, badannya juga hangat. Ini sambil malu-malu, ya Allah ya Rabbi. Pokoknya sehat-sehat. Nah, yang disampaikan Melati betul sekali. Mawar juga tadi menyampaikan hal yang sama. Kalau enggak gini nih, teman-teman juga bisa bantu nantinya. Iya. Kalau Tanya misalnya aja tugasnya apa gitu. Selain itu, karena beda tingkatan, bisa bantu jualin. Mau nggak nih kita sharing kayak gitu? Nanti Bu Caca juga bisa bantu kok, ya kan? Iya. Nanti di kelas-kelas nih mau ngasih ke kakak berapa gitu, nanti dibantu jualin. Insya Allah kita saling ngebantu di sini. Jadi kendala dan kecemasan tidak naik kelasnya. Terus kendala tadi ya, kecemasan akan yang namanya apa? Tidak naik kelas. Terus apa tadi? Ayo apa? Yang ini, yang uang sakunya, uang untuk kebutuhan ekonominya, sekalian bantu jualan temennya. Bersedia nggak nih teman-teman di sini? Bersedia. Insya Allah tuh, alhamdulillah tuh bisa ya bersedia, dibantuin, dimudahkan segala sesuatunya. Jadinya kecemasannya nih sekarang Bu Caca mau tanya sama Bunga sendiri. Bunga sendiri gimana nih perasaannya? Kita udah sharing-sharing, ada obrolan-obrolan kayak gini, ada yang membuat hatinya lebih lega nggak gitu? Ada. Jadi semakin berani, nggak takut lagi. Berani, nggak takut lagi. Selain itu apa lagi sayang?
seneng gitu, udah dikasih masukan. Oh iya, senang dikasih masukan. Ada lagi selain itu kayak Udah. udah, alhamdulillah. Jadi sekarang temannya nambah ya? Ya, nggak cuma dengan teman yang lain, ada Bu Caca juga. Nanti Bu Caca bantu deh untuk menjualkan itu, menjualkan itu makanan-makanan rotinya. Guru-guru juga suka lapar. Wih, serius. Pokoknya selama pandemi itu, ya kan, kantin nggak ada, terus nggak ada konsumsi di sekolahan. Sebelumnya kan memang masak gitu karena kebutuhan yang lainnya tidak cair. Bu Caca jadi curhat juga. Iya, jadinya suka lapar, guru-guru juga bingung. Nanti deh insya Allah Bu Caca bantu, Kak Melati, Kak Mawar juga bantu Bunga. Insya Allah. Alhamdulillah tuh, insya Allah semuanya pasti kalau menempuh pendidikan pasti ada jalannya ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi gitu, kegelisahannya, kekhawatirannya yang dialami Bunga bisa insya Allah kedepannya rajin sekolahnya lagi ya. Amin. Jadi ternyata motivasi tidak sekolah itu bukan karena cuma malesnya, memang satu dan lain hal karena mungkin kecapean juga. Ini luar biasa nih teman-teman yang ada di Bu Caca ini ya, udah mau cerita, berbagi, saling pokoknya. Nah, dari ini kegiatan yang ada ya, Bu Caca lupa menyampaikan, udah ada kesimpulannya, sudah bisa menyimpulkan ya sayangnya. Terus ini ada lembar kerja, lembar kerjanya itu nanti tentang konseling kelompok begitu. Jadi nanti tentang konseling kelompoknya ini ya, nih yang ada konseling kelompoknya seperti ini. Nah, konseling kelompoknya seperti ini nanti kalian isi ya, jadi kayak kepuasan konseli. Nah, konseli terhadap proses konseling kelompok yang kita lakukan ini. Jadi ada keterangannya, pilihannya 1, 2, dan 3. Apa pilihannya 1, 2, dan 3? Kalau yang pertama itu nanti di checklist aja ya. Kalau di pertama itu sangat memuaskan, kalau nilainya 2 itu memuaskan aja. Kalau yang nilainya 3 kurang memuaskan. Jadi nanti kalian sejujur-jujurnya mengisi ini, terus ada nama konselinya, tanda tangannya kalian, seperti itu. Jangan lupa identitasnya kalian ini tentang konseli yang kita hadapi sekarang. Iya. Aduh, lega ya. Iya. Alhamdulillah sekarang udah lega. Terus teman-teman juga gimana nih, menyadarkan kalian nggak nih? Ternyata permasalahan yang aku hadapi gak cuma aku doang ya, ada yang lebih berat lagi. Coba boleh deh ngomong siapa? Mawar dulu deh, gimana Mawar? Yang dihadapi gimana nih? Ayo Mawar boleh cerita. Suaranya nanti agak lebih keras ya. Gimana Mawar? Masih malu-malu ya, grogi karena kita ada bertiga ini yang Mawar hadapi sekarang. Ternyata kemarin masalahannya Mawar nih. Iya. Nah, Mawar sendiri gimana nih evaluasi yang kemarin ya? Iya. Gimana perasaannya? Sekarang pengen masuk sekolah, Mm-mm. pengen rajin lagi sekolahnya, pengen masuk lagi ke sekolah gitu. Iya. Terus membanggakan orang tua. Masya Allah, membanggakan orang tua. Ternyata udah dikomunikasikan bisa ya. Iya. Nah, dengan ini juga sama, tapi dengan permaknaan yang sekarang yang dihadapi sama Bunga, Mawar juga ngerasa lebih semangat lagi ya. Ternyata permasalahannya ada yang lebih berat lagi loh gitu. Luar biasa, tidak hanya dari jarak ya, jarak tempuhnya, ekonomi. Alhamdulillah Mawar termasuk ekonominya cukup, walaupun masih masa Covid ya, kemarin pasca Covid itu ekonomi tidak stabil, ternyata ada yang lebih luar biasa lagi. Jadi semangat buat kalian semuanya ya. Iya, nah untuk kegiatan ini Bu Caca kasih lembar kertasnya ya. Ini nanti diisi sama teman-teman yang tadi Bu Caca sudah jelaskan ya.
Jadi teman-teman coba boleh dibaca dulu. Ada yang tidak dipahami nggak nih? Ada namanya kan kepuasan konseli. Ya, kepuasan konseli terhadap terhadap proses konseling kelompok kita ini. Karena kita kan berkelompok nih. Satu dengan yang lainnya saling ini. Nah, nanti ada yang ditanya nggak nih dari pertanyaan ini? Ada kesulitan nggak untuk menjawabnya? Berarti nanti nama konselingnya kalian pakai aja nama inisialnya apa. Yang tadi berarti ini Bunga, Melati, Mawar. Ya, terus nama kelasnya atau kelasnya dituliskan. Terus nama konselornya berarti Ibu. Nama lengkap Ibu tahu kan? Siapa yo? Cahyu Astriwi, betul. Soalnya nama bekennya Bu Caca. Iya, nama ininya Bu Caca, tapi alhamdulillah kalian kenal nama aslinya Ibu. Jadi nanti nggak perlu sungkan-sungkan ya. Cerita-cerita kenapa sayang? Ini mau minum? Iya udah tadi. Oh udah, iya Bu Caca lupa loh. Bu Caca kan masih punya ini loh sisa-sisa lebaran. Ada kacang sama namanya apa nih? Nastar. Sama putri saljunya sisa berapa lagi tuh? Iya kalau mau makan boleh loh. Masih malu-malu ya. Nanti diisi. Mau diisinya sekarang boleh. Bawa pulpen nggak? Bawa. Iya. Ada. Oh Ada. Ada di kantong. Ada di. Oh di tas yang itu ya nanti. Berarti kalau misalnya seperti ini, kalian kalau misalnya malu nih takut ketahuan Bu Caca ngisi ininya lembar kepuasan konseling sama LKPD-nya, boleh nanti setelah ini kembali ke Bu Caca ya, terus dikumpulkan lagi seperti itu. Iya Bu. Kalian luar biasa, terima kasih atas masukan-masukan, obrolan-obrolannya. Nah, sebelum mengakhiri, Bu Caca minta tolong ketua kelompoknya, karena udah melatih jadi kelompoknya, ketua kelompoknya, silakan kita pimpin doa. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bener lega ya? Iya enggak. Oh saking leganya langsung buka masker nih. Iya saking leganya buka masker ya. Nanti diisi dulu, setelah diisi nanti dikumpulkan lagi ke Bu Caca. Iya Bu. Begitu. Yuk kita pimpin doa dulu untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Sehat-sehat ya Nak ya. Jangan lupa minum obatnya ya. Iya. Begitu juga dengan yang lain, juga kesehatannya. Iya Bu. Iya. Yuk kita pimpin doa untuk mengakhiri konseling kelompok kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Caca ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan kalian, baik Bunga, Mawar, dan Melati sudah bersedia hadir ke ruang bimbingan konseling ini dalam konseling kelompok. Semoga kedepannya teman-teman saling menyambung silaturahmi, tidak hanya di sini ya, nanti kita saling bantu ya. Misalnya ini kesulitannya tadi salah satunya misalnya berjualan, terus tadi Bu Caca titip salam untuk keluarga di rumah. Hati-hati, pokoknya itu sebelum pulang berarti nanti kalian sambil izin ke kelas, ambil pulpennya dan mengisinya begitu. Ya, terima kasih. Hati-hati di perjalanan. Bu Caca akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati. Makasih Bunga, Melati, Mawar. Ini lembar kerjanya? Iya. Nanti habis itu balik lagi ya. Iya Bu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Ibu. Iya. Oh iya, ini Bu Caca lagi ada konseling. Bu Caca tutup ya? Karena ada konseling. Iya, kenapa sayang? Kita mengikuti kekerasan tadi. Oh iya, terima kasih. Melati, Mawar, sama Bunga. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu di hari selanjutnya ya. Atau pekan selanjutnya. Hati-hati. Makasih banyak. Ya, sehat-sehat ya, cantik ya.